Haleluya. Puji Tuhan. Sangat bersuka cita mendapati jemaat Tuhan yang dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Amin. Tidak berlama-lama, terima kasih buat Tuhan Yesus yang utama. Bahkan terima kasih buat Gembala untuk mempercayakan terus melayani Tuhan di jemaat Mandonga. Sama-sama kita bangkit berdiri dan membuka Alkitab kita di dalam surat Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus pasal 5 ayat yang ke-27. Kalau sudah mendapatkannya di dalam Alkitab atau teks saudara, sama-sama kita membaca dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-27. Kita membaca sama-sama 2, 3. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Terima kasih, silakan duduk kembali. Sekali lagi saya baca. Supaya dengan demikian ia menempatkan atau Yesus menempatkan jemaat Mandonga di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat Mandonga kudus dan tidak bercela. Amin. Amin. Jemaat Mandonga, satu renungan atau satu tema untuk renungan kita pada pagi hari ini, target Tuhan di akhir zaman. Tanda-tanda sekarang membuktikan bahwa kita sedang hidup di akhir zaman. Benar atau betul? Dan di 2 Timotius 3 ayatnya yang pertama di sana ditulis, ketahuilah di hari-hari terakhir ini akan datang masa yang sukar, dan kesukaran itu sementara dan akan terjadi. Kurang lebih 2 tahun yang berlalu, COVID melanda bangsa, bahkan melanda dunia. Dan sekarang krisis ekonomi akan melanda dunia. Kesulitan akan kita hadapi ke depan. Bahkan presiden kita pernah berkata bahwa tahun ini akan sangat sulit dan tahun depan akan gelap. Ada kurang lebih 320 juta orang yang sedang ada di posisi kelaparan dunia. Mengerikan menghadapi akhir zaman ini, saudara. Pertumbuhan perekonomian kita turun sehingga harga barang naik. Dan ini sementara terjadi di beberapa negara, bahkan di bangsa kita. Berapa hari yang lalu viral tentang kenaikan Indomie yang biasanya 10.000 dapat 3, sekarang mungkin 4. Ngeri, saudara. Tetapi hati-hati dengan keadaan yang sekarang. Jangan membuat kita takut, jangan membuat kita khawatir sehingga kita mengambil langkah yang salah. Kita melakukan kejahatan, kita melakukan hanya dosa karena ketakutan menghampiri hidup kita melihat keadaan yang semakin rumit saat ini. Jangan kaget dengan keadaan saat ini, saudara, sehingga kita lupa Tuhan. Sesulit dan sesukar apapun akan kita hadapi ke depan, tetapi dalam kebenaran Tuhan. Amin. Orang yang di dalam Tuhan akan terpelihara. Mazmur 37 ayat yang ke-25, Daud berkata, dahulu aku muda dan sekarang telah menjadi tua, tidak pernah aku melihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Artinya, kalau kita hidup dalam kebenaran Tuhan, maka pemeliharaan Tuhan akan terjadi. Sekalipun itu kondisi kita sulit, sekalipun itu akhir zaman dibilang kacau balau, percaya pemeliharaan tertuju kepada saudara ketika saudara hidup dalam kebenaran Tuhan. Mau menghidupi firman? Mau hidup dalam kebenaran Tuhan?
baru dua yang menjawab, satu di sebelah saya. Mau hidup dalam kebenaran Tuhan? Yes. Paulus memberi peringatan melalui suratnya supaya kita hidup di akhir zaman ini tidak berdosa, tetapi fokus akan Tuhan. Sehingga dikatakan supaya dengan demikian ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan, hidup kudus di hadapan Tuhan, Allah akan menempatkan kita di hadapan dirinya, bukan disingkirkan dari hadapan Tuhan dan ditaruh di neraka. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa kita akan ditempatkan di hadapan Tuhan. Tapi saudara perlu tahu, kita buka dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. Manusia akhir zaman ini akan egois. 2 Timotius 3 ayat yang kedua sampai ayatnya yang keempat. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Sudah terjadi dan sementara terjadi. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Ada. Mereka akan menjadi penfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua, sampai ada anak yang membunuh orang tua karena harta dan tidak tahu berterima kasih. Sekarang sudah tidak ada etika dan tidak peduli agama. Ayat yang ketiga, tidak tahu mengasihi, tidak mau damai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengangkat diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianati, tidak berpikir panjang, berlangak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti firman Tuhan. Dan ini sementara terjadi di antara kita. Anak sudah tidak ada penghormatan kepada orang tua, sampai tidak segan-segan membunuh orang tuanya. Akhir zaman. Tapi ingat, target Tuhan bagi jemaat Mandona agar kita hidup bersih di hadapan Tuhan. Tidak gampang untuk hidup dalam kehendak Tuhan. Akan banyak godaan, apalagi kalau kita hidup di antara orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, akan tergoda. Tetapi ingat, Sadrak, Daniel dan kawan-kawannya, Sadrak, Mesak dan Abednego, tidak menajiskan diri, tetap pada komitmennya. Dan mari jemaat Mandona di akhir zaman ini tetap pada pendirian kita, tetap pada iman kita, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Sekali Yesus tetap Yesus, sekalipun itu keadaan rumit ke depan, maka kita akan mengalami kemuliaan Tuhan. Jangan tukar Tuhan dengan harta duniawi. Jangan biarkan iman kita yang sudah lama kita pupuk selama ini, bertahun-tahun kita pupuk berhubungan dengan Tuhan, dan tiba-tiba karena keadaan membuat kita takut, kita tinggalkan Tuhan. Dan pada akhirnya ketika Tuhan datang, kita tidak mengalami kemuliaan Tuhan, tetapi kebinasaan. Bagaimana agar saya dan saudara masuk dalam targetnya Tuhan? 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat. Yang pertama, bagaimana agar pribadi kita menjadi masuk dalam targetnya Tuhan. Yang pertama, kuasailah dirimu. Hari-hari ini ada banyak hal, ada banyak kejadian yang seringkali memancing kita untuk berbuat dosa. Benar atau betul? Orang akan mudah, orang akan gampang untuk melakukan dosa, melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Karena apa? Keadaan yang ada. Kuasai diri
sudah diperhadapkan dengan anak, sudah diperhadapkan dengan suami, istri, belum lagi teman-teman di kantor. Terkadang kita mau marah, terkadang kita mau balas, tetapi belajar untuk menguasai diri. Kemarin saya baca ada status pengen marah, tetapi penguasaan diri. Betul. Kita diuji dengan keadaan sekarang, saudara. Tetapi mari kuasai diri kita. Daniel bersama kawan-kawannya ketika mereka dibuang di Babel dan disajikan makanan yang lezat, tetapi mereka bisa menguasai diri, berkata pada dosa no. Bukan melihat wow enak daripada sayur-sayuran tidak ada apa-apanya, tetapi Daniel bisa mengekang dirinya untuk tidak menyentuh yang namanya dosa. Bisa begini, saudara? Bisa tidak berbuat dosa satu hari. Kadang saya diuji, saya kadang cerita begini sama teman-teman, bahkan sama Tante Mama Maria, ternyata jadi orang tua itu tidak gampang. Menghadapi anak, hadapi suami yang tidak, kita berharap hari ini harus terjadi, tetapi yang terbukti bukan ada plus-plusnya. Karena kita mau marah, meledak marah, tetapi belajar menguasai diri agar kita tidak berdosa di hadapan Tuhan. 1 bulan kemarin viral berita tentang tembak menembak, dan saya orang yang malas ikuti karena simpang siur. Jadi sumber berita saya itu Ibu Gembala. Jadi bagaimana? Siapa ini? Siapa ini? Mengapa hal ini terjadi? Karena tidak bisa menguasai dirinya. Emosi yang timbul bukan lagi provokasi, tidak bisa mengontrol dirinya, sehingga dia tidak peduli lagi manusiakah ini, siapakah ini, temankah ini, saudarakah ini, anakkah ini, babak saja. Hati-hati, keadaan sekarang bisa membuat kita jatuh dalam dosa. Dan apa yang terjadi? Semua hilang. Kurang lebih 49 tahun umurnya ini orang. Kalau dilihat karirnya, wow. Tetapi apa? Lenyap seketika, hilang. Jadi hati-hati dengan apa yang kita miliki sekarang. Kontrol diri dengan keadaan yang ada. Mari saya mau katakan, kuasailah diri dengan ketat, agar kita menjauhkan diri dari kesenangan dunia. Jangan biarkan diri kita terperangkap oleh kesenangan-kesenangan duniawi. Tetapi mari menata hidup kita untuk semakin hari semakin baik. Mungkin hari ini kita masih belum menguasai diri. Belajar, esok hari mungkin bisa. Mungkin masih besok harinya lagi belajar, agar kita disebut jemaat yang cemerlang di hadapan Tuhan. Yang kedua, agar kita menjadi targetnya Tuhan di akhir zaman ini. Kembali di 1 Petrus tadi, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Yang kedua, jadilah tenang. Ketenangan adalah kebutuhan semua orang, benar? Dan tanpa ketenangan, orang tidak akan mampu menjalani hidupnya dengan baik. Dan seringkali ketika orang sudah capek kerja, capek pelayanan, butuh namanya refreshing, butuh namanya healing, butuh namanya hiburan dalam dirinya, ketenangan. Sehingga terkadang orang bilang begini, jangan ganggu saya dulu, saya menenangkan pikiran. Artinya ketenangan itu
dosa, mengambil langkah yang salah, sudah melupakan apa yang kehendak Tuhan dalam dirinya, tidak peduli lagi hidupnya dengan Tuhan. Namun ketika kita tenang, maka kita mampu menghadapi segala sesuatu dengan baik. Yeremia 30 ayat yang ke-15. Yeremia 30 ayat ke-15, ayat bagian B. Yesaya 30 ayat yang ke-15. Di sana ditulis bagian B, dalam tingkah tenang dan percaya terletak apa? Halo? Dalam tingkah tenang dan percaya terletak apa? Apa? Kekuatanmu. Keadaan akan sulit, akan ada badai, sana sini terdengar ancaman kesulitan. Sebagai orang yang percaya, tetap tenang, karena Yesaya menulis, dalam tinggal tenang dan percaya kepada Tuhan ada kekuatan. Kalau kita tenang-tenang saja, tidak usah panik seperti orang lain. Kocak-kacir, bisa enggak ya? Mampu tak ya? Masih bisakah kita makan nanti? Kalau semua harga-harga naik, masih bisakah kita belanja nanti kalau semua begini? Tenang. Saya katakan tadi, orang yang hidup benar di hadapan Tuhan akan terpelihara oleh Tuhan. Pujian kita katakan tadi bahwa banyak hal yang kita tidak mengerti terjadi. Mengapa harus terjadi? Tetapi memang harus itu terjadi. Tetapi ingat, Dia Allah yang setia peduli dengan kita. Dia Allah yang paling mengerti dengan hidup kita. Maka itu serahkan hidupmu kepada Tuhan. Mazmur 62 ayat yang kedua dikatakan, Mazmur 62 ayat yang kedua, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Jadi akan ada bahagia bagi orang yang dekat dengan Tuhan. Akan ada ketenangan yang indah jika kita dekat dengan Tuhan. Mari dekatkan diri kita di akhir zaman ini kepada Tuhan, agar kita santai. Orang akan takut, tetapi kita tinggal santai. Karena apa? Kita percaya perlindungan kita adalah Yesus Tuhan yang hidup, bukan Allah yang mati. Men, kota benteng kita yang akan memengari hidup kita, yang akan mengendalikan hidup kita, yaitu adalah Yesus Tuhan yang hidup, bukan Allah yang berjanji cuma berjanji, tetapi Allah yang berjanji, Allah juga yang menepati dalam hidupnya. Yang ketiga, supaya menjadi targetnya Tuhan di akhir zaman ini adalah berdoa. Doa ini kelihatan biasa-biasa saja, tetapi tahukah saudara, efek dari doa itu adalah luar biasa. Jadi jangan pernah remehkan doa. Doa yang dimaksud di sini adalah bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana membangun komunikasi kita dengan Tuhan. Itu yang dimaksud dengan doa. Ada banyak pandangan tentang doa. Ada yang berpikir bahwa doa itu hanya sebatas susunan kata-kata yang indah seperti puisi. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Sehingga ada orang yang takut kalau ditunjuk berdoa. Betul? Dan ada orang yang takut datang ibadah karena takut ditunjuk berdoa.
berpikir begini saudara, atau Anda berpikir begini, nanti kalau saya salah berdoa saya diketawain. Biarkan manusia yang ketawa. Kalau Tuhan melihat hati kita yang sementara berdoa, itu baru oke. Jangan peduli dengan orang lain. Biarkan doa kita mau bagaimana. Tuhan lihat ketulusan hati kita menyampaikan doa kita kepada Dia. Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak datang beribadah karena takut berdoa. Hai kawanita-kawanita, lalu saya dengar bahwa begini, saya sudah tidak mau gabung kawanita. Kenapa? Baru kita muncul sudah ditunjuk doa. Karena saya berpikir begini, berarti ini orang, dia tidak pernah berdoa di rumahnya. Betul? Masa cuma berdoa sudah takut datang beribadah? Ya tinggalkanlah itu, hanya Tuhan dan saudara yang tahu. Saudara yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini, bangunlah hubungan yang intim dengan Tuhan. Ambil waktu dengan Tuhan. Saya termotivasi dari Ibu Gembala, dan memang dari dulu dia orangnya itu rajin berdoa, dan sering, mungkin ini suatu teguran untuk kami pastori, tapi ataulah gembala kami ini terlalu banyak kasihnya dan terlalu rendah hati. Dia kadang begini, saya itu malam-malam selalu bangun berdoa, membangun hubungan dengan Tuhan. Dan ini menjadi teguran bagi saya. Dan saya merenungkan bahwa mungkin ketika saya bangun tengah-tengah malam untuk buang air kecil, berarti itu adalah alarm bagi saya untuk berdoa kepada Tuhan. Mungkin tidak 1 jam, mungkin tidak 2 jam, tetapi bagaimana sikap kita dalam 10 menit, 20 menit membangun hubungan dengan Tuhan. Lewat doa kita akan mampu menghadapi tantangan yang ada di akhir zaman ini. Matius 26 ayat 41 dikatakan, Matius 24 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ini yang menjadi tantangan bagi saya ketika bangun tengah malam, antara mau lanjut tidur atau berdoa. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kadang daging kita maunya yang enak-enak saja, tidur sajalah, nanti pagi baru berdoa. Itu beda saudara. Tapi coba saudara mempraktekkan dalam kehidupan saudara untuk membangun hubungan dengan Tuhan di setiap waktu kita. Ada plus-plus yang kita nikmati. Ada beberapa minggu yang lalu, tapi saya diam-diam, karena hari Sabtunya itu saya di mertua saya dan habis ibadah pemuda, jadi saya tidak puasa. Saya berkomitmen kepada Tuhan, minggu depan 1 minggu saya harus puasa. Dan saya mempuasakan sesuatu hal untuk rumah tangga kami. Saya berdoa begini, Tuhan, saya tidak mau fokus mendoakan hal ini, tetapi saya mau juga mendoakan pelayanan yang ada di Jemaat Mandongan. Mengapa? Ketika yang saya doakan ini tidak terkabul, ada plus yang saya nikmati, pelayanan diberkati Tuhan. Atau mungkin ada sesuatu yang Tuhan siapkan melalui doa-doa saya. Jadi, untuk menjadi targetnya Tuhan di akhir zaman ini, mari berjaga-jagalah dan berdoa.
salah tulis. Ada dikatakan di sana di Stefania bahwa emas dan perak tidak akan menyelamatkan kita. Jadi sebanyak bagaimanapun harta kita, sebanyak bagaimanapun deposita kita di bank, harta kita sana sini tidak akan menyelamatkan kita. Hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan kita. Maka itu pagari hidup kita dengan kuasa firman Tuhan. Jalani hidup kita dengan bersandar penuh dengan Tuhan. Jangan terlena dengan keadaan yang ada. Dan saya percaya satu impian dan doa kita ketika antikris datang, kita menjadi pribadi yang disingkirkan dari siksaan antikris. Amin. Kita tidak mau mengalami yang namanya antikris. Maka dari itu hiduplah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, bahwa jika kita mau ditempatkan Tuhan di hadapannya, harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Yang berbuat dosa mari berubah, yang sudah berbuat baik mari terus menata hidup kita ke depan. Jangan biarkan hidup kita binasa karena keadaan dunia ini. Ingat, boleh kaya tetapi utamakan Tuhan, sebab hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan. Bukan saya yang berkata bahwa harta tidak menyelamatkan. Alkitab, harta saudara tidak akan bisa membuat Anda terbang naik ke surga. Emas saudara tidak akan membuat saudara naik ke surga, tetapi hanya dengan Tuhan.